Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini yang belum on kamera, silakan on kamera. Baik, di sini ya sudah hadir Mbak Hilda, Mbak Hanisa, dan Mas Nasrul Rahman ya. Hari ini kita belajar tentang ekokritik. Yang lalu kita fokus pada kritik feminis ya. Sekarang pada ekokritik. Ini mungkin sesuatu yang baru Anda dengar ya. Ekokritik ya atau ekokritik sastra. Jadi di dalam ekokritik sastra ini adalah perspektif menafsirkan sastra dengan mempertimbangkan lingkungan. Jadi perspektif sastra dengan menafsirkan sastra dengan memperhatikan atau mempertimbangkan lingkungan. Nah, pada asumsi dasar penelitian ekokritik sastra adalah ada beberapa. Yang pertama, sastra lahir dari kondisi lingkungan tertentu. Kemudian yang kedua, sastra tidak mungkin lari dari lingkungan sekitar sastrawan. Jadi melihat pada sastra itu lahir dari sebuah kondisi lingkungan tertentu. Kemudian yang kedua adalah sastra tidak mungkin lari dari lingkungan sastrawan. Yang ketiga adalah sastra dilahirkan untuk memahami suasana lingkungan. Nah, dari tiga asumsi ini jelas dapat diketengahkan bahwa ekokritik sastra adalah sebuah kritik sastra yang memperhatikan aspek lingkungan. Nah, ini menurut buku karya Prof. Suwardi Endraswara ya, di dalam bukunya Metodologi Penelitian Ekologi Sastra. Nah, jadi ada ekokritik ya. Ini sedang menarik, sesuatu yang menarik tentang ekokritik ya. Jadi terkait dengan lingkungan. Ada juga yang membicarakan ekokritik sastra ini tokoh yang mungkin hampir sulit lepas adalah tokohnya adalah Cheryl Glotfelty. Nah, salah satu pelopor di lapangan, dia mendefinisikan tentang ekokritisme sebagai studi tentang hubungan antara sastra dan lingkungan fisik. Nah, ini ya, studi antara sastra dan lingkungan fisik. Nah, ini namanya ekokritisme. Nah, hubungan ini memang harus dilacak agar menemukan makna hakiki. Kata kunci sastra tentang lingkungan sebenarnya tidak sekadar nama tempat. Ya, jadi disampaikan bahwa Lawrence, studi ini harus dilakukan dalam semangat berkomitmen terhadap praktis atau praksis lingkungan. Nah, jadi ada yang menyampaikan bahwa makna ekokritik sastra adalah studi tentang refleksi lingkungan dalam karya sastra. Nah, ekokritik sastra merupakan perspektif bahwa perspektif sesuatu yang baru tentang pemahaman sastra. Ya, jadi memang saya sampaikan bahwa penelitian tentang ekokritik sastra ini sesuatu yang menarik dan baru. Meskipun nanti Anda cek di Google Scholar sudah banyak, tetapi sesuatu yang baru dibandingkan feminisme tentunya. Nah, ekokritisme ya, ekokritisme sebenarnya bertujuan untuk menunjukkan bagaimana karya penulis terhadap karya penulis itu peduli terhadap lingkungan ya, dapat memainkan beberapa bagian dalam memecahkan masalah ekologi nyata dan mendesak ya. Munculnya ekokritisme ini sebenarnya diilhami oleh pergerakan lingkungan modern ya, kira-kira tahun 1960-an gitu ya. Nah, ekokritisme ini adalah cara pandang memahami sastra. Sastra adalah pelipur lara bagi orang-orang yang memiliki mungkin istilah lain adalah iblis dalam dirinya. Ini menurut penulis Suwardi Endraswara.
Dengan memperhatikan dan memanfaatkan ekokritik, manusia akan mampu mengusir iblis dalam dirinya. Kenapa? Karena sastra adalah alat pemusnah nafsu jahat dan sekaligus penjaga kehidupan manusia yang tak pernah selesai. Ini menurut Suwardi Endaswara. Nah, ini terkait ekokritiknya. Jadi sebenarnya sesuatu yang baru, tetapi sebenarnya juga tidak baru-baru sekali ya. Akan tapi memang orang jarang yang tertarik dengan ekokritik ini, ya, karena memang kaitannya dengan lingkungan itu. Kemudian cara kerja ekokritik sastra ini sebenarnya sejajar dengan kritik sastra yang lain. Ya, kalau kita melihat sebuah contoh atau meneliti novel wayang berjudul Rahwana Putih karya Sri Tedi Rusdi, ya, di sana akan dihadapkan dengan berbagai lingkungan estetis yang memukau. Kisah ini sebenarnya melukiskan kedalaman ekologi kultural yang luar biasa. Oleh karena itu, sebenarnya di dalam kerja ekokritik ini membutuhkan kerja yang khas, ya. Paling tidak peneliti harus memiliki pemahaman terhadap wayang, novel, lingkungan, dan budaya tradisi. Jadi kalau kita mau meneliti tentang ekokritik ini, Anda tidak paham tentang budaya tradisi, lingkungan, itu tidak bisa. Nah, cara kerja ekokritik ini sebenarnya membutuhkan pertimbangan yang matang untuk menghasilkan makna yang dalam. Bagaimana cara kerja ke teori ini bila diterapkan untuk mengaji karya sastra? Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, memahami ilmu-ilmu yang berkaitan dengan lingkungan. Ya. Yang dimaksud dalam langkah ini adalah menganalisis karya sastra yang mengkaji berdasarkan teori ekokritik harus memahami ilmu yang berkaitan dengan lingkungan. Jadi kalau Anda mau mengkaji ini, Anda harus memahami ilmu tentang lingkungan. Nah, sebagai contoh, jika mengkaji karya A.A. Nafis yang berjudul Kemarau, ya, seorang penganalisis tertentu harus memahami teori tentang lingkungan yang berkaitan dengan musim kemarau. Ya, kenapa sih A.A. Nafis itu memberikan judul kemarau? Nah, tentu peneliti harus tahu dulu teori lingkungan yang berkaitan dengan musim kemarau. Nah, apakah kemarau itu? Bagaimana karakteristik musim ini? Apa dampak musim ini terhadap lingkungan? Bagaimana perilaku manusia pada musim ini? Dan sebagainya terkait musim kemarau. Kemudian yang kedua adalah peneliti itu harus memahami dan betul serta peduli terhadap lingkungan. Jadi adanya kesadaran ekologi, ya, peduli lingkungan, kesadaran ekologi. Nah, seorang penganalisis, ya, kalau misalkan dia peka terhadap lingkungan, maka bisa menganalisis tentang ekokritik tadi. Yang kecintaan terhadap lingkungan merupakan dasar kecintaan terhadap ilmu ekologi. Nah, yang ketiga adalah mengevaluasi teks dan ide dalam hal koherensi dan kegunaan sebagai tanggapan terhadap ekologi yang terkandung dalam karya sastra, ya. Jadi tanggapan terhadap krisis lingkungan. Nah, jadi hal ini juga dapat dikaji dari unsur nilai ekologi yang terkandung dalam karya sastra. Nah, bagaimana koherensi nilai-nilai ekologi dalam alur, penokohan, setting, dan tentu gaya penceritaan ini dipilih pengarang dalam karya yang dianalisis. Nah, ada beberapa hal wilayah kajian dalam ekokritik. Ya, yang pertama adalah penyelidikan ilmiah. Penyelidikan ilmiah terdiri atas ekologi, biologi, evolusioner, sosiologi, geografi, ekologi sosial sebagai model refleksi sastra. Karya sastra dapat dikaji berdasarkan teori ekologi seperti biologi, kimia lingkungan, ekologi sosial, geografi, evolusioner, sosial. Sebagai contoh, ya, sebagai contoh analisis sistem klasifikasi botani dalam novel Laskar Pelangi.
analisis perbedaan musim dalam novel keriting, analisis pemujaan alam dalam novel keindahan dan kepiluan, dan lain-lain. Jadi itu sebagai contoh penyelidikan ilmiah. Nah, kemudian yang wilayah kajian ekokritik yang kedua adalah analisis tekstual teoretis. Analisis tekstual teoretis adalah teknik menganalisis wacana tekstual berdasarkan teori-teori tertentu. Nah, dalam kaitannya dengan ekokritik, maka teks dapat dianalisis dari unsur ilmu antariksa, ilmu lingkungan, ilmu biologi, ilmu botani, ilmu geografi, dan lain-lain. Nah, kemudian yang ketiga, studi sastra sebagai sebuah situs lingkungan. Nah, etika refleksi sebagai kritik atas asumsi antropocentris manusia sebagai pengendali bumi. Nah, kajian ini menitik beratkan pada usaha manusia dalam mencegah kerusakan-kerusakan di bumi. Penerapan dalam kajian sastra harus didasari atas ilmu tentang penyebab-penyebab kerusakan bumi. Nah, kemudian yang keempat, representasi sastra dari lingkungan fisik dalam teks sastra, sastra sebagai representasi lingkungan fisik dalam kondisi apapun dan bagaimanapun lingkungan fisik tercermin dalam karya sastra. Jadi yang dilihat adalah lingkungan fisiknya, bentuk di sana apa saja, lingkungan yang dideskripsikan apa saja. Terlepas dari lingkungan tempat tinggal pengarang, teori yang mendasari tentang tempat tinggal pengarang, teori yang mendasari tentang ilmu-ilmu geografi, menuntut penganalisis agar dapat menganalisis teks sastra dari sudut lingkungan fisik dalam belahan dunia manapun. Nah, kemudian yang kelima adalah studi retorika atau model wacana. Nah, model wacana sastra yang dapat dianalisis berdasarkan teori ekokritik sastra meliputi puisi, cerpen, novel, maupun naskah drama. Kemudian yang keenam adalah hubungan lingkungan dan praktik pedagogis. Praktik pedagogis yang dapat dihubungkan dalam lingkungan adalah pedagogis tokoh-tokoh dalam perannya terhadap lingkungan. Nah, hal ini tercermin dalam sikap, perilaku, maupun jalan pikiran tokoh-tokoh terhadap lingkungan. Misalnya cerpen Kemarau karya Nafis ya. Tokoh dalam novel tersebut berusaha untuk mengatasi persawahan yang terkena musim kemarau. Tokoh tetap berusaha menyiram tanaman meskipun hujan tak kunjung turun. Nah, ini hal yang menarik yang nanti bisa Anda analisis ya. Jadi kaitannya dengan lingkungan ya, lingkungan fisik di dalam karya sastra tersebut, tetapi tidak hanya Anda menganalisis dari karya sastra tersebut, tapi juga lingkungan si pengarang. Apakah lingkungan si pengarang ini berpengaruh terhadap teks sastra yang ditulis oleh pengarang tersebut? Nah, ini menarik sebenarnya teman-teman, dan belum ada yang menganalisis ini ya di prodi BPSI. Ya, biasanya kalau prodi BPSI itu lebih suka tentang feminisme, lebih suka tentang sosiologi sastra begitu ya. Tapi yang ekokritik ini belum. Ya. Sebenarnya ekokritisme ini juga berfokus pada sastra dan seni, ekspresi pengalaman manusia, terutama yang dialami dan akibatnya di dunia budaya, kemudian berbentuk sukacita, kelimpahan, penderitaan, kekurangan, harapan untuk eksistensi harmonis, dan ketakutan kehilangan dan bencana. Nah, ini tentang ekokritisme ya. Sebenarnya di dalam teori ekokritik dapat dilakukan dari aneka segi. Ekokritik sastra adalah sebuah strategi memahami sastra yang mulai dikembangkan di beberapa perguruan tinggi. Tadi saya sampaikan bahwa sebenarnya sudah banyak yang meneliti, tetapi memang jarang yang meneliti tentang ekokritisme. Nah, kunci pokok ekokritik sastra adalah pengungkapan ihwal lingkungan. Ya, kunci pokoknya adalah pengungkapan ihwal lingkungan.
Ya, jadi dalam ekokritik sastra boleh saja menggunakan wawasan ilmu lain yang disebut dalam antropologi. Kalau ilmu antropologi sastra itu sudah ada. Namun ketika ekologi harus masuk di dalam antropologi, jadilah ekokritik sastra antropologis. Artinya, ekokritik yang berkiblat pada antropologi. Sedangkan antropologi adalah ilmu manusia yang memiliki kepentingan tertentu dalam hidupnya. Ya, jadi ini ada beda lagi, ada ecological criticism ya. Ini nanti langkahnya ke tahap kita berikutnya, jadi antara ekokritik dengan antropologi ya. Jadi yang kita tekankan tadi tentang ekokritik adalah ihwal tentang lingkungan. Lingkungan siapa? Lingkungan tokoh atau penulis sastra tersebut dan lingkungan yang ada di dalam karya sastra tersebut. Itulah ekokritik. Baik, itu tentang ekokritik. Ada yang perlu ditanyakan teman-teman mahasiswa tentang ekokritik tentunya? Ada? Ada? Mungkin belum ada, Bu. Belum. Mas Nasrul, ada? Belum, Ibu. Baik, kalau belum saya stop dulu untuk recordingnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.